Halo, selamat hari Senin, teman-teman semua di seluruh Indonesia, di tanah air, maupun juga yang di luar negeri yang menyaksikan video gua, tayangan gua, atau channel gua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan pokoknya lancar semua ya aktivitas di hari Senin ini, tanggal 17 bulan 7 tahun 2023. Oke, langsung aja. Di edisi kali ini gue masih akan bahas, gue rasa juga rata-rata podcast-podcast atau channel-channel olahraga mayoritas membahas soal bursa transfer ya dengan gayanya masing-masing. Dan di edisi kali ini gue juga masih akan membahas beberapa hal transfer-transfer dan juga tentunya ada satu nih soal di dropnya kaptensi dari Harry Maguire di Manchester United ya. Jadi untuk yang mendukung MU juga wajib menonton channel ini, terutama di bagian-bagian awal ya, karena nanti gue akan bagi bagian awal soal MU, soal transfernya Onana juga, dan kemudian transfer-transfer dari Serie A. Oke, dari yang pertama, berita yang buat sebagian orang mengejutkan, tapi buat gue sebenarnya nggak terlalu mengejutkan, karena sebenarnya nggak terlalu sulit buat Erik ten Hag untuk mengambil keputusan mendrop kaptensi dari Harry Maguire. Ya, kita semua tahu kapten tim haruslah yang rutin main. Majority seperti itu. Nah, dengan kondisi musim lalu di mana Harry Maguire kehilangan tempat kepada Varane dan juga Lisandro Martinez, sehingga akhirnya Erik ten Hag kemudian berpikir gimana ini kapten tapi di saat yang sama juga nggak main reguler, sehingga dengan pertimbangan dia akhirnya, sebenarnya Erik ten Hag ini pelatih atau orang yang nggak gerasa gerusuk juga menurut gua, karena bisa aja dia di tengah musim lalu atau di awal musim lalu ketika dia sudah ngelihat gelagatnya Harry Maguire nggak bisa dapat tempat utama langsung diganti, tapi kemudian dia menunggu sampai waktu yang tepat. Ronaldo kan juga begitu kalau kita ingat ya. Nah, kembali ke Harry Maguire, jadi keputusan ini memang diambil agak mengejutkan ya. Mungkin ini strategi dari dia untuk tidak membuat heboh lebih dulu gitu, supaya keputusan ini keluar dari mulut dia dulu, bukan dari pers, jangan sampai bocor. Mungkin itu strateginya, dan itu diambil nggak berapa lama jaraknya dari mereka akan melakukan tour terbang kemana-mana lah, itu macam-macam. Dan siapa kapten yang akan menggantikan Harry Maguire? Nah, ini dia, kabarnya akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan. Ya, berarti bayangan gue mungkin nanti ketika gue nggak tahu MU akan menjalani menjalani tour itu pertama kali lawan siapa. Tapi bisa kita lihat ya, soalnya gue nggak terlalu ngikutin detail satu-satu nih MU. Yang pasti mereka akan menjalani tour ke berbagai negara, dan di situ kemungkinan besar MU sudah mendapatkan kapten yang baru. Nah, pertanyaannya mungkin buat kalian, silahkan drop di kolom komen nanti siapa kapten yang cocok menggantikan Harry Maguire. Ada yang mengatakan Bruno Fernandes, karena musim lalu dia beberapa kali menjadi kapten ketika Harry Maguire tidak tampil, tapi juga ada yang meragukan kapasitas dia terutama ketika mereka dihajar sama Liverpool berapa ya waktu itu, 7-0 kalau nggak salah ya, atau 8-0 gue lupa. Di situ dia tidak menunjukkan attitude sebagai seorang kapten. Tapi ya nggak tahu, karena bagaimanapun juga siapa di sana ya, Luke Shaw mungkin bisa, orang Inggris dan lumayan paling lama di situ harusnya Luke Shaw ya, dan reguler menurut gua. Menurut kalian silakan tinggalkan komen kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Nah, MU dijadwalkan akan menghadapi Olympique Lyonnais tanggal 19 Juli, 2 hari lagi. Kemudian lawan Arsenal tanggal 23, terus Wrexham, jadi terus lawan Madrid tanggal 27 Juli. Wah, ini rapat ya. Jadi 10 hari ke depan mereka akan menghadapi 1 2 3 4 tim. Sampai akhir bulan ini malah 5. Dortmund di akhir bulan 31 Juli. Ya, jadi mungkin udah ada kapten barunya ya. Jadi ya gue salut sih sama Erik ten Hag, karena dia berani banyak mengambil keputusan yang cukup penting dan berat ya. Kalau tidak mau dibilang tidak populer, seperti menjual Ronaldo, kemudian juga sekarang mengganti ban kapten, dan juga menggeser De Gea dengan Onana. Nah, ini dia pas nih, langsung nyambung ya. Jadi Onana sudah karena ini transfer ini dalam beberapa minggu terakhir banyak yang menye-menye isu gitu ya, kayak Declan Rice katanya udah deket tapi ternyata masih ada proses. Ya gue nggak tahu ya. Kayaknya musim ini aja seperti itu. Agak-agak ngaret gitu ya. Nah, ini kabarnya harga yang disepakati adalah 42 juta pound atau 50 juta euro
Kalau gue rupiahin aja langsung ya, ini 842 miliar untuk Onana. Ini ambisi Erik ten Hag juga untuk membawa kiper modern, what so called modern yang bisa membilap dan sebagainya. Kemudian juga tinggal butuh mungkin satu target man ya, karena belum ada target man. Itu dari MU ya. Jadi lumayan gue habisin 5 menit untuk MU. Nah, kita sekarang bergeser ke Serie A. Ini yang seru karena ternyata Serie A bursa transfer Serie A ini relatif didominasi oleh Inter Milan, kemudian oleh Juventus dan Milan. Milan gak terlalu ya, cuman jual Tonali malah dia sama beli Pulisic. Sementara justru yang ramai dia di antara sirkulasinya atau arus Inter dari Juve. Jadi yang pertama yang cukup mengagetkan nih, gue dapat justru informasinya dari meme. Jadi kayak ada orang lagi di demo, terus dia ditarik-tarik sama, seolah-olah ditarik-tarik sama sama Inter Milan sama Chelsea ya, tarik ulur gitu. Tiba-tiba dia malah ada satu Satpol PP-nya narik, itu dianggap diasosiasikan sebagai Juve gitu. Jadi kabar terakhir Lukaku akan ke Juve. Tapi ini juga belum fix nih teman-teman ya, karena Juve mengatakan atau standing point-nya adalah kalau Vlahovic ada yang mau beli supaya ada duit yang masuk untuk membayar Lukaku, dan juga posisinya saling ngisi gitu. Jadi kosong kemudian Lukaku masuk. Jadi ini belum fix juga ya. Ya menarik sih kalau kita lihat perjalanan Lukaku ya, setelah dia dibeli sama Inter Milan di bawahnya Antonio Conte, kemudian sukses membawa Inter Milan juara 3 musim lalu ya kan, musim ini Napoli, musim lalu Milan, musim lalu Liga Inter Milan. Nah, habis itu dia dijual ke Chelsea, berarti tahun berapa tuh? 2013, 11 ya, 11. Terus di Chelsea flop, kemudian dipinjemin ke Inter, ternyata lumayan oke, tapi juga harganya nggak ketemu. Terus kemudian mau dipermanenin juga nggak bisa-bisa, tapi tiba-tiba mau ke Juve ya. Ini soal duit juga ya, karena duit lagi pada cekak semua. Jadi ya gitu, tarik-tarik ulur mana yang lebih lebih siap ya untuk membeli Lukaku. Karena ini juga persoalannya Lukaku pasti gajinya tinggi, biaya transfernya dan sebagainya. Sama juga dengan Maguire tadi nih, kita sedikit callback ya. Jadi Maguire juga ada isu mengatakan setelah dia di drop kaptensi, dia akan hengkang ke Chelsea lah atau kemana. Masalahnya bukan soal mau atau nggak mau, tapi masalahnya adalah ada nggak klub yang bersedia membayar fee atau mungkin gaji dia yang pasti besar ya. Itu kendalanya. Nah, balik lagi ke Serie A. Jadi Lukaku ada mengarah ke Juventus, tapi ini juga belum fix. Kita nggak tahu ya, dalam sepak bola minute by minute apapun bisa terjadi. Yang kedua, nah justru nggak ada angin, nggak ada api, tiba-tiba Cuadrado yang menuju ke Inter Milan. Ini juga agak absurd juga ya. Yang jelas ya Cuadrado nih gak tahu nih, kayaknya gratis apa gimana gitu. Jadi yang murah meriah lah Inter nyarinya, karena kita tahu masih sekali lagi masih kendala keuangan. Padahal 2 musim terakhir sebenarnya Inter lumayan loh, masuk final juara Copa 2 kali, juara Super Copa 2 kali, kemudian masuk ke final Liga Champions. Duitnya kan banyak berarti kan, plus juga mereka finish di zona Liga Champions, which is musim depan mereka punya potensi pendapatan yang banyak. Dan terakhir katanya Inter udah mempersiapkan kemungkinan terburuk kalau sampai Lukaku tidak bisa dipertahankan, yaitu mereka mengincar striker Arsenal, Balogun. Ini sih gue ngeliatnya dari dua sisi nih. Kalau ngeliat dari sisi Inter Milan, it's a good deal menurut gue ya, karena bagaimanapun juga Balogun ini musim lalu tampil sangat luar biasa. Banyak yang nggak ngeh ya setelah dia flop di 2 musim lalu. Di pertandingan pertama banget gue ingat yang Arsenal 3 kali berturut-turut, itu kan strikernya Balogun. Tiba-tiba ini siapa, who the hell is he gitu kan. Tiba-tiba musim ini dia dipinjemin ke Reims, dan ternyata dia mencetak hampir 50% dari gol yang dicetak Reims. Dia mencetak 21 gol. Luar biasa menurut gue ya. Jadi kalau gue lihat dari sisi Arsenal, sayang dijual. Kalau gue lihat dari Inter Milan, wah ini replacement yang bagus banget buat Inter Milan. Ini pemain asal Amerika Serikat anyway. Nah, mungkin itu dulu. Dan terakhir, sebelum penutup, gue mau menginformasikan atau membantu teman gue yang punya laundry. Ya, ini kalau kalian ada di daerah Cepete, nah ini silakan, mungkin di sini nanti akan gue taruh flyernya. Namanya
apa Bude ya, Bude. Pokoknya gitu deh ya. Ada di sini pokoknya ya. Nanti kalau kalian mau nyuci baik sepatu atau tas, baju segala macam ini bisa ke sini. Tempatnya bersih, harganya juga terjangkau dan pelayanannya juga bagus. Jadi ya kenapa enggak dicoba dulu. Oke. Mungkin itu dulu round up atau update dari gua. Terima kasih udah nonton. Selamat aktivitas dan semoga sehat selalu.